Jadi di sini saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif dari program Guru Penggerak Angkatan 9. Saya share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Ketinggalan buatan Bapak Ibu. Lihat dulu share screen saya. Ya. Sudah Bu, sudah kelihatan Bu. Sampun Bu. Sudah terlihat belum Bapak Ibu? Sudah Bu. Belum. Sudah Bu. Sudah. Oke. Ya terima kasih nggih. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ibu dari calon guru penggerak angkatan 9, kemudian Bapak Ibu guru SD Negeri 3 Minggarharjo, dan yang saya hormati pula wali murid dari SD Negeri 3 Minggarharjo. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan kegiatan di room ini. Tak lupa pula marilah kita sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Salam dan bahagia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita sebelum kita mulai kajian kita pada siang hari ini, marilah kita terlebih dahulu untuk berdoa mulai. Cukup mudah-mudahan dengan diawalinya kegiatan pada siang hari ini dengan kita doa, mudah-mudahan ini nanti berjalan dengan lancar. Amin. Modul budaya positif. Budaya positif atau ekosistem positif bisa kita ambil contoh perbandingannya ini dengan kehidupan tumbuh-tumbuhan dari seorang petani ya. Jadi pada hakikatnya kewajiban kita sebagai seorang pendidik itu sama dengan seorang petani yang menanam padi misalnya. Ya, jadi seorang petani yang menanam padi itu hanya bisa menuntun tumbuhnya padi, kemudian ia hanya dapat memperbaiki kondisi tanahnya, kemudian memelihara tanaman padi, memberi pupuk, memberi airnya, kemudian kalau ada hama juga seorang petani hanya bisa membasmi hama, jamur, ulat yang mengganggu tanaman padi tersebut dan lain sebagainya. Ya, jadi begitu juga dengan kita seorang pendidik, itu kita juga hanya bisa dapat menuntun murid-murid kita seperti itu. Jadi relevansi filosofis pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Yang ini saya ulangi kembali, pesan kuncinya, maksud dari pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat
yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Ya, jadi filosofis dari Ki Hajar Dewantara itu pendidikan adalah menuntun. Ya, kemudian tujuan dari pendidikan tersebut adalah untuk mencapai keselamatan, untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ya, kemudian menurut pendidikan pada abad 21 ya, pada abad sekarang itu pendidikan itu merupakan suatu kolaborasi kritis, reflektif, kemudian komunikasi, kreatif, inovatif seperti itu. Kemudian tujuan dari pendidikan tersebut adalah well-being, adalah untuk mencapai suatu kesejahteraan. Bu Endang, Dalam jenengan share screen lagi Bu. sudah ya Pak ini Pak. Oh sudah. Oke, lanjut nih Bapak Ibu, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah. Oh sudah. Kita lanjutkan. Untuk refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi pesan kuncinya yang pertama, guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman. Ya, jadi di situ adalah ada rasa takjub dan kasmaran ya, spiritual, intelektual, kemudian sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Kemudian yang kedua, siswa dan guru ini merdeka belajar yang berkolaborasi bersama, menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Untuk perubahan paradigma atau teori kontrol atau ilustrasi kontrol. Ini yang pertama, guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Ini dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian 5 posisi kontrol ya. Jadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi kontrol kita sebagai guru adalah sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Ya, jadi posisi kontrol kita sebagai penghukum ya. Penghukum ini kita sebagai guru yang kita perbuat ini menghardik ya, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir seperti itu. Kemudian kalau dengan kata-kata ya, ini salah satu contohnya adalah kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Jadi seperti itu. Jadi guru itu menghardik peserta didik seperti itu. Kemudian hasilnya seperti apa ya? Jadi hasilnya peserta didik itu akan memberontak, akan menyalahkan orang lain. Kemudian peserta didik juga akan suka berbohong seperti itu. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, ini murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ya, jadi guru di luar dunia berkualitas. Ya. Kemudian dari siswa sendiri bagaimana ya? Jadi salah satu contoh ini dari
murid ya bisa berkata biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi ya. Jadi kalau guru suka marah-marah itu juga murid juga akan menilai seperti itu ya, menilai guru suka marah-marah seperti itu. Kemudian dampaknya kepada murid bagaimana? Akan mengulangi suatu kesalahan ya. Jadi pikiran anak itu menilai paling marah-marah seperti itu terus ya. Jadi guru senangannya marah-marah, jadi ya sudah paling bermarah-marah. Jadi peserta didik mengulangi suatu kesalahannya kembali. Sudah rasa patah nih, sayang. Itu guru sebagai penghukum. Kemudian guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ya, jadi contoh yang bisa diperbuat guru ini adalah berceramah, kemudian mengatakan seharusnya. Ya, jadi kepada peserta didik itu dituntut untuk harus ya. Kamu seharusnya begini, kamu seharusnya seperti itu. Kemudian bisa juga dengan ibu kecewa ya. Jadi ketika anak melakukan suatu kesalahan, guru langsung berbicara ibu kecewa seperti itu. Kemudian contoh guru berkata ya, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres seperti itu ya. Kalau guru melakukan hal seperti itu, hasilnya bagaimana ya? Jadi murid itu akan menyembunyikan, kemudian suka menyangkal ya, kemudian juga suka berbohong seperti itu. Kaitannya dengan dunia berkualitas, ini murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian yang dilakukan oleh murid ini contohnya jika melakukan suatu kesalahan yang seperti itu, murid akan maafkan saya seperti itu. Kemudian dampaknya pada murid, ini murid akan merasa rendah diri. Ya, kemudian untuk posisi kontrol penghukum dan membuat orang merasa bersalah, ini kontrolnya merupakan kontrol dari luar. Ya, kemudian kedua posisi kontrol ini adalah identitasnya gagal ya. Identitas gagal. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol kita sebagai guru dengan murid ini adalah sebagai teman ya. Jadi contoh yang diperbuat oleh guru ini, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya ya. Jadi kalau murid salah, itu guru sendiri yang membuat alasannya seperti itu. Kemudian guru berkata, ayolah lakukan demi ibu seperti itu. Kemudian bisa juga dengan, masa kamu tidak tahu, ingat tidak ibu pernah bantu ya, seperti itu. Jadi kalau posisi guru sebagai teman, hasilnya murid akan selalu ketergantungan dengan gurunya seperti itu. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas ya, karena murid merasa tergantung itu tadi ya, murid tergantung kepada gurunya seperti itu. Kemudian yang dikatakan murid contohnya, saya berpikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu ya. Jadi murid itu menganggap bapak ibu guru adalah sebagai temannya. Kemudian dampaknya kepada murid akan tampak menjadi anak yang lemah, kemudian tidak mandiri, selalu tergantung pada gurunya seperti itu. Kemudian posisi kontrol yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang diperbuat oleh guru contohnya menghitung dan mengukur. Kemudian guru berkata, contohnya apa peraturannya seperti itu. Kemudian hasilnya peserta didik menyesuaikan diri bila diawasi ya. Jadi menyesuaikan dirinya hanya bila diawasi seperti itu. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas.
Kemudian contoh, murid berkata ya, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, seperti itu. Kemudian dampaknya ke murid, murid akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi untuk posisi kontrol guru sebagai teman dan sebagai pemantau ini mengharapkan imbalan ya, atau ketergantungan pada orang lain. Jadi membuat peserta didik seperti itu. Ya, jadi untuk identitas pada posisi kontrol sebagai teman dan pemantau ini merupakan identitas berhasil atau sukses. Ya, kemudian kontrolnya ini juga kontrol dari luar. Ya, jadi peserta didik melakukan hal tersebut ini karena ingin mengharapkan suatu imbalan atau karena ini tergantung kepada orang lain. Kemudian yang kelima, posisi kontrol kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Ya, sebagai manajer ini contoh perbuatan guru sebagai manajer ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian contoh guru berkata, apa yang kita yakini, seperti itu. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian hasilnya bagaimana? Ya, hasilnya ini akan menguatkan pribadi murid. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Kemudian dampaknya pada murid mengevaluasi diri ya. Jadi murid akan mengevaluasi dirinya sendiri, kemudian murid akan mencari cara ya, bagaimana caranya untuk memperbaiki dirinya ya. Jadi pada posisi kita sebagai guru ini, posisi kontrolnya sebagai manajer ini akan menghargai diri sendiri. Kemudian untuk identitasnya pada posisi kontrol ini adalah berhasil atau sukses ya. Kontrol dirinya ini dari dari diri sendiri ya. Jadi bukan dari luar, seperti itu. Kemudian perubahan paradigma, stimulus respon ya, untuk teori kontrol ya. Jadi bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa tidak Bapak Ibu kita mengontrol orang lain? Tidak, Bu. Tidak bisa ya. Ya, jadi kita tidak bisa untuk mengontrol orang lain. Ya, coba di sini kita perhatikan ya. Jadi untuk stimulus respon, ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, stimulus responnya seperti itu. Stimulus respon itu merupakan proses ya, proses belajar, merupakan suatu tanggapan dari seseorang terhadap sesuatu rangsangan yang dihadapinya. Kemudian untuk teori kontrol itu adalah merupakan semua perilaku yang mempunyai tujuan, bahkan yang tidak disukai ya, bahkan yang tidak disukai ini mempunyai tujuan ya. Jadi untuk stimulus respon yang ini tadi ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan ya, itu stimulus responnya ya. Jadi setiap semua perbuatan yang buruk itu adalah salah ya, seperti itu. Kemudian teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan ya. Jadi peserta didik ya, contohnya ketika melakukan suatu yang baik maupun yang salah itu pasti mereka mempunyai tujuan, seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ini adalah stimulus respon ya, orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda ya. Jadi
Kalau tadi, bisakah kita mengontrol seseorang? Tidak bisa ya. Jadi hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, itu stimulus respon. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, ketika membujuk seseorang itu gagal, itu dipaksa, yaitu stimulus respon. Kemudian teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru seperti itu. Jadi tanpa paksaan, nggak usah dibujuk ya. Jadi dengan kolaborasi. Jadi kolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru seperti itu. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang. Jadi tidak ada yang salah. Semuanya adalah menang, semuanya menang. Kemudian apakah makna dari disiplin? Ya, disiplin itu apa Bapak Ibu? Makna dari disiplin. Ya, jadi untuk kata disiplin sendiri ya, ini berasal dari bahasa Latin disciplina ya, yang artinya adalah belajar. Ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah ya menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kemudian kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi saya lanjutkan teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, tekanan atau hukuman. Ya, jadi perilaku manusia ini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi eksternal, ya, motivasi dari luar. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya seperti itu. Nah, jadi berpikirnya ini dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini juga motivasi dari luar atau motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, jadi kita melakukan sesuatu, berpikirnya seperti itu ya. Apa yang akan kita dapatkan seperti itu ya. Jadi tujuannya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Ya. Jadi ini motivasi internal, ya, motivasi dalam diri seseorang. Ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Ya, jadi misalnya Bapak Ibu melakukan sesuatu, ini sesuai dengan yang mana? Ya. Motivasi dari Bapak Ibu ini sesuai yang mana? Yang nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3? Nomor 3, Bu. Nomor 3 nggih. Ya, bagus.
Oke. Oke. Ya, bukan sesuatu ini ketimbalan ya dari orang lain maupun dari institusi. Kemudian merdeka. Ya, merdeka itu apa Bapak Ibu? Arti dari kata merdeka. Juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, jadi seperti itu nih. Jadi merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Itu yang dinamakan dengan merdeka. Kemudian lanjut ke budaya positif ya. Jadi sebelum ke budaya positif, ini kita sebagai seorang guru yang kita lakukan adalah tentang peraturan kelas ya. Jadi yang pertama kita lakukan, kita membuat suatu peraturan ke kelas ya. Peraturan kelas itu apa Bapak Ibu? Jadi untuk peraturan kelas itu merupakan suatu alat ya yang digunakan untuk mengatur perilaku yang diharapkan terjadi pada peserta didik untuk menjadi lebih baik. Ya, jadi yang kita lakukan yang pertama adalah kita membuat peraturan kelas dulu ya. Jadi peraturan kelas itu kita buat bersama dengan peserta didik kita. Setelah kita membuat suatu peraturan kelas, jadi dari peraturan kelas yang sudah kita sepakati, ini kita buat keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas ini untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari dari dalam diri. Ya, jadi dari keyakinan kelas kemudian menjadi atau menumbuhkan lingkungan yang positif ya. Dari lingkungan yang sudah positif ya, lingkungan positif ini akan terbentuk suatu budaya positif seperti itu ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan ya. Jadi mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan ke kelas ya. Bedanya apa itu antara peraturan dan keyakinan ke kelas ya. Jadi mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas ya. Kemudian ini yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Dan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, jadi mengapa itu ya? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai ya, atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi itu ya, mengapa tidak peraturan saja ya. Jadi mengapa harus keyakinan. Jadi keyakinan itu apa? Jadi untuk keyakinan kelas ini memiliki suatu keunggulan ya, keunggulan daripada peraturan ke kelas ya. Karena apa? Karena keyakinan kelas ini berdasarkan pada nilai-nilai universal. Kemudian
keyakinan kelas ini memotivasi perilaku intrinsik dan menciptakan lingkungan kelas yang lebih positif. Seperti itu. Ya. Jadi mengapa harus keyakinan? Ini untuk mendukung motivasi intrinsik. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ya. Sekarang coba Bapak Ibu perhatikan. Ya. Perhatikan di sini, ya. Ini ada kesepakatan kelas. Ya, ada sebelah kiri dan kanan. Sebelah kiri kesepakatan kelasnya ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Kemudian di sebelah kanan itu ada kesepakatan kelas kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ya, jadi menurut Bapak Ibu ini yang merupakan suatu kesepakatan kelas yang mana? Yang sebelah kiri kah atau yang sebelah kanan? Mana ini Bapak Ibu? Yang sebelah kiri ataukah yang sebelah kanan? Kira-kira. Jadi tadi untuk keyakinan kelas, ini berdasarkan pada nilai-nilai universal. Kemudian keyakinan kelas ini untuk memotivasi perilaku intrinsik dan menciptakan lingkungan kelas yang positif. Jadi yang merupakan kesepakatan kelas adalah yang mana? Yang sebelah kanan, ya. Yang sebelah kanan, ya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Dan kami murid yang peduli dengan teman-teman. Coba perhatikan ya Bapak Ibu di sini. Di sini ada peraturan, ya. Ada beberapa peraturan, ya. Jadi peraturan yang di sini ini merupakan suatu keyakinan kelas kah? Ya. Merupakan suatu keyakinan kelas atau nilai kebajikannya apa? Ya, nilai kebajikan dari peraturan ini apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya apa ini Bapak Ibu? Tanggung jawab. Bagus, ye. Tanggung jawab. Yang kedua coba, dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Coba Pak Ari. Apa ini Pak Ari? Nilai kebajikannya apa? Apa? Bapak Ibu, apa ini? Nilai kebajikannya dilarang mengganggu orang lain. Kemudian ada di sini ada yang menuliskan di tanggung jawab. Kemudian yang ketiga,
Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Bu Retno menuliskan disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya apa? Dilarang melakukan kekerasan. Apa Bapak Ibu? Dilarang menggunakan narkoba. Kemudian ini ada peraturan bergantian atau menunggu giliran. Oke Pak Agus ya, ketertiban. Oke. Kemudian gunakan masker. Oke, Mbak Raffi tertib. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Ini nilai kebajikannya apa? Keselamatan. Oke. Coba kita lihat nih Bapak Ibu dari peraturan keyakinan kelas atau nilai kebajikannya apa. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya ini adalah merupakan suatu tanggung jawab. Suatu tanggung jawab. Ketika kita mengambil buku ya harus dikembalikan kepada tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya ini menghormati orang lain. Kemudian juga komitmen, ya, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Jadi 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu harus sudah hadir di sekolah. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya adalah keselamatan. Kemudian juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikannya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Ini menghormati orang lain ya. Kemudian selain menghormati orang lain juga bisa merupakan suatu kesabaran ya, nilai kebajikannya kesabaran. Kemudian gunakan masker. Gunakan masker ini nilai kebajikannya kesehatan, juga bisa merupakan keselamatan. Kemudian yang terakhir jangan berlari di kelas atau koridor. Ini nilai kebajikannya juga merupakan keselamatan atau keamanan. Ya, dihukum oleh penghargaan. Ya, jadi penghargaan ini bisa merupakan suatu hukuman. Ya, dihukum oleh penghargaan. Ya, jadi pengaruhnya ya, pengaruh dari suatu penghargaan ini bisa berpengaruh jangka pendek dan bisa juga berpengaruh jangka panjang. Kemudian penghargaan ya, penghargaan itu merupakan suatu hukuman, menghukum sebenarnya ya, penghargaan itu menghukum. Kemudian penghargaan ini mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan ini tidak efektif dan penghargaan ini juga merusak suatu hubungan antara teman yang satu dengan teman yang lain. Jadi contohnya seandainya si A ini dapat penghargaan dari gurunya, ini bisa saja menimbulkan si B ini jadi tidak menyukai si A, seperti itu ya. Jadi kalau timbul rasa tidak suka, ini kan akan merusak suatu hubungan.
hubungan antara peserta didik. Itu. Silakan perhatikan kembali ke sini nih Bapak Ibu. Ya, jadi ini ada tindakan guru. Ya, tindakan guru ini merupakan suatu hukumankah? Ya, atau merupakan suatu sanksi atau konsekuensi nih Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, ini hukuman ataukah sanksi ini Bapak Ibu? Hukuman ataukah sanksi ini? Ya, Retno, hukuman. Pak Agus juga menuliskan ini adalah suatu hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensikah ini ya? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa hukuman atau konsekuensi ya? Bagus. Hukuman ini ya. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ataukah sanksi atau konsekuensi ini? No, hukuman ya. Berarti hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman ataukah konsekuensi ini? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Bagus, konsekuensi. Bu Rafi, konsekuensi. Berapa konsekuensi ya. Lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan tumpahan air di meja ya, meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi ini? Berarti konsekuensi ya. Oke, selanjutnya meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi ini? Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Bagus. Kemudian di sini yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, hukuman ataukah konsekuensi ini? Mengelilingi lapangan basket 2 kali. Oke, terima kasih nih Pak Agus sudah menuliskan di chat konsekuensi. Oke.
Oke, Bapak Ibu, mari kita perhatikan ya, kita lihat ya, ini tindakan guru tadi ya. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, ini merupakan suatu hukuman. Ya, suatu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga merupakan suatu hukuman ya, karena ini tidak tidak ada hubungannya ya, terlambat masuk sekolah dengan lari. Mungkin kalau pada saat jam pelajaran PJOK ya, terlambat pada saat jam PJOK, ini bisa merupakan suatu konsekuensi, harus lari mengelilingi lapangan seperti itu. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga merupakan suatu hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, ini merupakan sanksi ya, sanksi atau konsekuensi ya, karena telah mencoret-coret kertas teman-temannya ya. Jadi kertas teman ya, konsekuensinya harus menggantinya seperti itu, atau konsekuensi ya, karena sudah menumpahkan air di meja ya, konsekuensinya ya harus membersihkan itu. Kemudian disuruh untuk mengenakan sepatu kaki. Bukan suatu, ini lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK ya. Ini merupakan sanksi atau konsekuensi. Ini seperti itu nih, bedanya hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Oke, perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi ini. Jadi kalau hukuman ini sesuatu yang menyakitkan ya, menyakitkan harus terjadi ya. Jadi hukuman itu menyakitkan ya, menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi ya. Kemudian untuk hukuman ini membuat anak sakit ya, baik anak ini merasa sakit secara fisik maupun juga sakit hati ya, untuk jangka waktu yang lama ya. Jadi seperti yang sudah dicontohkan tadi, karena terlambat masuk sekolah disuruh untuk lari ya. Jadi kan ini juga fisiknya capek, bukan mungkin juga merasa tersakiti, kemudian juga sakit hati. Dan sakit hati anak ini waktunya lama ya, mungkin sampai tua pun masih terasa ya, masih teringat, oh dulu saya pernah dihukum oleh Pak ini gitu ya. Jadi sampai tua pun masih ingat seperti itu. Kemudian untuk sanksi atau konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman ya dalam jangka waktu pendek. Jadi contohnya tadi ketika menumpahkan air itu kan anak membersihkan ya. Jadi kalau anak membersihkan, mungkin anak juga merasa tidak nyaman. Merasa tidak nyamannya ini kan hanya sebentar ya, hanya jangka pendek. Ketika anak sudah membersihkannya dan sudah selesai ya sudah ya, mungkin anak juga merasa lega gitu. Kemudian hukuman, anak membenci kedisiplinan. Jadi dari hukuman ini akan membuat anak membenci suatu kedisiplinan. Nah, kemudian untuk sanksi ini anak menghargai disiplin. Kemudian untuk hukuman ini merupakan suatu paksaan dan dipaksa harus ya. Kalau sanksi merupakan stimulus, tanggapan. Kemudian hukuman ini juga mendorong anak menyakiti diri sendiri ya. Jadi anak akan menyakiti dirinya sendiri. Kalau
sanksi atau konsekuensi ini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, seperti itu. Kemudian konsep diri yang buruk untuk hukuman dan konsekuensinya konsep diri yang baik. Selanjutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi misalnya anak berbuat salah, ini anak akan berusaha menyembunyikannya dengan berkata bohong, seperti itu. Karena takut, anak akan takut akan diberikan suatu hukuman. Jadi anak cenderung menyembunyikan kesalahannya, tidak mengakui suatu kesalahan. Kemudian untuk konsekuensi, ini anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian yang terakhir untuk hukuman, marah ya. Jadi akan menimbulkan suatu marah-marah, kemudian merasa bersalah, merasa anak itu dipermalukan, kemudian merasa tidak dihargai, seperti itu kalau merupakan suatu hukuman. Kemudian kalau merupakan suatu sanksi atau konsekuensi, anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, kemudian diasingkan untuk sementara. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ya. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5, yaitu survival, kemudian cinta kasih atau diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ya. Jadi untuk survival ini ke fisik ya, ke jasmani manusia ya. Jadi misalnya ini kebutuhan rumah, kemudian makan, minum, kesehatan, seperti itu. Kemudian untuk kebutuhan cinta kasih atau diterima, ya ini cenderung ke psikologis ya, rasa cinta kasih terhadap manusia, sesama manusia, diterima oleh sesama manusia, seperti itu ya. Jadi ini kebutuhan psikologis, seperti itu. Kemudian kebebasan ya, itu simbolnya kupu-kupu ya. Kupu-kupu itu kan terbang ke sana kemari, seperti itu. Lagi berhenti sebentar saja sudah terbang lagi ya, seperti itu ya. Jadi manusia itu juga butuh seperti itu, suatu kebebasan ya. Jadi banyak bergerak ke sana kemari, seperti itu. Kemudian kesenangan ya. Kesenangan ini contohnya manusia itu karena senang kan tertawa ya, haha gitu kan, merasa senang, merasa gembira, seperti itu. Kemudian manusia juga membutuhkan bermain ya. Jadi bermain itu akan menumbuhkan suatu kesenangan. Kemudian yang terakhir ini adalah penguasaan. Penguasaan ini pengakuan ya. Pengakuan, jadi manusia itu pengen diakui ya. Iki lo aku ya, seperti itu. Kemudian manusia juga butuh dihormati. Kemudian manusia juga apa yang diucapkan, apa yang dikatakan itu juga pengen didengarkan oleh orang lain ya, seperti itu ya. Jadi itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5, survival, cinta kasih atau diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Lanjut, restitusi ya. Jadi apa restitusi? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi ya, ada 9 ciri-ciri dari restitusi. Ini yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi misalnya anak itu ada masalah dengan temannya ya, dengan cara restitusi ini akan memperbaiki hubungan di antara mereka.
Kemudian yang ketiga tawaran, ya bukan paksaan. Jadi anak tidak dipaksa, tapi anak diberikan suatu tawaran seperti itu. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, ciri dari restitusi adalah restitusi diri. Ini cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, ya, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dan itu adalah 9 dari ciri-ciri restitusi. Kemudian untuk segitiga restitusi, ya segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Ya, jadi yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, jadi segitiga restitusi ini adalah merupakan suatu cara untuk menyelesaikan masalah dari peserta didik. Menstabilkan identitas. Ya. Ini untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi ketika murid itu melakukan suatu kesalahan, ya, jadi yang pertama dilakukan seorang guru untuk menyelesaikan permasalahan murid ini adalah menstabilkan identitas. Jadi contohnya bisa guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak itu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu ya, tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, seperti itu. Jadi ketika kita menyelesaikan permasalahan murid, tidak langsung menghakimi siswa ya, tapi yang pertama yang kita lakukan dengan menstabilkan identitas. Ini akan membuat murid merasa gagal karena berbuat salah ini menjadi positif ya terhadap dirinya. Kemudian yang kedua, ini validasi tindakan yang salah. Untuk validasi tindakan yang salah, ini membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Ketika pada dasarnya setiap manusia tujuannya adalah memenuhi basic need atau kebutuhan dasar. Apakah itu power atau penguasaan, freedom, kebebasan, love and belonging, diterima, fun, kesenangan, ataukah survival. Jadi itu ya, pada dasarnya setiap manusia ini tujuannya hanya itu ya, ada 5 tadi ya, 5 kebutuhan dasar manusia yang ingin dipenuhinya ya, seperti itu. Contoh yang bisa dikatakan seorang guru dalam validasi tindakan yang salah ini ya. Jadi contoh kamu bisa kan lakukan yang lebih buruk. Tapi kamu tidak melakukannya,
maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Kemudian bisa juga dengan apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi ya. Jadi ketika anak bersalah ya kita bertanya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik untuk besok ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, dari segitiga restitusi ini adalah menanyakan keyakinan ya. Jadi menanyakan keyakinan ini murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain ya. Contoh yang bisa dilakukan oleh seorang guru adalah apa nilai yang kita percaya di kelas ya, atau sekolah kita ya. Jadi tadi kita sudah membahas tentang peraturan ya. Jadi dari peraturan kelas yang kita buat, dari peraturan kita membuat suatu keyakinan ke kelas ya. Jadi ketika anak melakukan suatu kesalahan, kita tanya ya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita ya. Itu dari keyakinan yang sudah kita buat bersama ya. Jadi kita menumbuhkan anak ya untuk selalu mengingat-ingat keyakinan yang sudah kita buat di kelas, seperti itu. Kemudian nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati ya, seperti itu. Jadi untuk membuat keyakinan kelas ini memang seharusnya tidak perlu banyak-banyak ya. Tidak perlu banyak-banyak agar mudah diingat oleh anak, seperti itu. Kelas yang ideal itu seperti apa sih ya. Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa. Kemudian bisa juga dengan apa yang kamu rasa ketika kamu melakukan itu. Kamu menjadi orang yang seperti apa. Itu adalah contoh-contoh yang bisa kita lakukan dalam menanyakan suatu keyakinan ya. Ini adalah contoh ya, contoh dari segitiga restitusi yang pernah saya lakukan ya di sekolah saya di SD Negeri 3 Minghararjo. Ini ketika anak tidak mengerjakan tugas ya, anak tidak mengerjakan tugas, kemudian saya melakukan segitiga restitusi seperti ini. Oke, jadi itu adalah contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di sekolah saya nggih. Jadi untuk segitiga restitusi kembali ke sini nggih. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama kita menstabilkan identitas dulu.
Ya, jadi setiap orang ya kita harus pahami ya. Jadi setiap orang itu pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Jadi kita tidak langsung untuk menyalahkan anak, tidak langsung menyalahkan murid kita seperti itu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak itu ditanamkan ya, biar anak itu tidak merasa bersalah ya. Jadi anak yang merasa bersalah ini tidak hanya dia saja seperti itu ya Kak. Jadi pernah ada bahkan banyak ya siswa yang pernah melakukan suatu kesalahan ini seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, validasi tindakan yang salah ini kita bertanya kepada siswa ya. Siswa itu melakukan suatu kesalahan itu pasti punya alasan ya. Kita tanya mengapa ya, mengapa kamu melakukan hal seperti ini seperti itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita bertanya kepada siswa. Yang terakhir, yang ketiga, menanyakan keyakinan ya. Jadi dari kesalahan anak sudah mengetahui kesalahannya sendiri. Kemudian kita menyuruh anak ya ini untuk mengaitkannya sendiri ya kesalahannya dengan nilai-nilai yang sudah dibuat di kelas ya, sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat seperti itu ya. Itu adalah contoh segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan ya dalam sosialisasi pada siang hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau memberikan masukan atau tambahan, monggo silahkan. Monggo Bapak Ibu, kalau ada masukan tambahan buat saya. Cukup Bu Endang. Cukup Pak. Cukup. Ini yang lain kemana ya? Ini tetap nyimak Ibu. Mungkin ada yang disampaikan Bu Wati. Ya Bu, sudah jelas. Sudah. Oke, nggih. Ini untuk refleksi nggih Bapak Ibu. Jadi apa yang Bapak Ibu dapatkan dalam mengikuti kegiatan siang hari ini, kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti kegiatan ini. Ya, jadi untuk refleksi ini bisa Bapak Ibu tuliskan di chat, atau mungkin ada Bapak Ibu yang mau menyampaikannya, monggo silahkan. Dari apa yang sudah kita lakukan pada siang hari ini. Adakah yang mau menyampaikan ini untuk refleksi, atau mungkin juga bisa dituliskan di kolom chat Bapak Ibu. Pak Dwi, mana ini Pak Dwi? Cukup nggih Bapak Ibu? Oke. Ini dari Pak Agus ya.
Bagus, saya belajar tentang keyakinan kelas dan akan saya lakukan di kelas saya. Oke, terima kasih Pak Agus. Nggih. Ada lagi yang lain? Cukup nggih Bapak Ibu? Oke, saya kira untuk sosialisasi saya pada siang hari ini oke, ini ada dari Pak Dwi. Sangat menarik pembahasan tentang posisi kontrol. Oke Pak Dwi, terima kasih ya. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Monggo kami persilahkan Bapak Ibu berdoa, kami persilahkan. Cukup ya Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semua telah mengikuti semua rangkaian kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Khususnya saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Tetap salam bahagia ya. Terima kasih, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raflisni Fadilah, merupakan rekan dari Bu Endang selaku calon guru penggerak. Di sini saya ingin menyampaikan pendapat saya setelah mengikuti sosialisasi tentang budaya positif. Setelah saya mengikuti sosialisasi budaya positif tersebut, saya dapat mengetahui lebih mendalam tentang penerapan budaya positif yang seharusnya diterapkan di sekolah itu seperti apa. Dan menurut saya memang budaya positif itu sangat penting dan perlu diterapkan di sekolah karena memang berpengaruh terhadap perilaku peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati negeri ini memanggilmu kawan. Saya Gita dari SDN 3 Baharjo kelas 6. Keyakinan kelas di kelas saya sangat bermanfaat. Belajar bergerak berbagi untuk negeri.